Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Firly Ramadan. NIM saya F1E1200007, ruang 1, mata kuliah Statistika Dasar. Di sini saya akan menjelaskan jawaban dari tugas yang sudah diberikan, yaitu tugas analisis korelasi tentang pengaruh kebijakan Dinas Pendidikan dan partisipasi masyarakat terhadap pelaksanaan manajemen berbasis sekolah (MBS) di SMU Negeri Kota Surabaya. Yang pertama, variabel kebijakan Dinas Pendidikan yaitu X1, variabel partisipasi masyarakat X2, variabel pelaksanaan MBS di dalam SMU negeri dan swasta adalah Y. Sampelnya sebanyak 30 responden, yaitu dalam SMU negeri. Tingkat kesalahan alfa sama dengan 0,05. Pertanyaannya adalah, apakah ada pengaruh yang signifikan antara X1 atau kebijakan Dinas Pendidikan dengan X2 atau partisipasi masyarakat secara bersama-sama terhadap Y, pelaksanaan MBS dalam SMU negeri dan swasta. Terdapat data variabel X1, X2, dan Y seperti berikut. Data ini didapat dari 30 responden yang sudah diambil menjadi sampel. Langkah-langkah untuk menjawabnya adalah yang pertama, membuat hipotesis H, A, dan H0 dalam bentuk kalimat. HA yaitu terdapat hubungan antara partisipasi masyarakat dengan pelaksanaan MBS SMU negeri dan swasta di Kota Surabaya. H0-nya tidak terdapat hubungan antara kebijakan Dinas Pendidikan dengan pelaksanaan MBS SMU negeri dan swasta di Kota Surabaya. Yang kedua atau B, buatlah hipotesis HA dan H0 dalam bentuk statistik, yaitu HA-nya R tidak sama dengan 0, H0-nya R sama dengan 0. Yang ketiga C, buatlah ringkasan statistik untuk menghitung korelasi ganda. Yang pertama, kita buat korelasi X1 dengan Y. Berikut adalah ringkasan statistik X1 dan Y, di mana N adalah jumlah sampel, yaitu 30, sigma X1 adalah semua jumlah dari data yang sudah disebutkan di atas ini. Sigma Y juga, sigma X1 kuadrat, yaitu X1 dikuadratkan lalu dikuadratkan semua lalu dijumlahkan hasilnya. Berikut adalah nilai-nilai yang sudah didapat. Kemudian memasukkan angka-angka tersebut ke dalam rumus yang sudah ada, yaitu Rx1Y sama dengan N dikali sigma XY dikurang sigma X dikali sigma Y per akar dari N dikali sigma X kuadrat dikurang elemen dari Y kuadrat dikali akar N sigma Y kuadrat dikurang sigma Y kuadrat. Yaitu N-nya sebanyak 30, sigma XY-nya 444.875 per 30 dikali 487.718 dikurang 3750 kuadrat dikali akar 30 dikali 429.579 dikurang 3529 pangkat 2. Kemudian dijumlahkan dan mendapatkan hasil Rx1Y sama dengan 0,256. Yang kedua, mencari korelasi X2 dengan Y, yaitu ringkasan statistik X2 dengan Y sebagai berikut yang sudah didapatkan dari nilai statistiknya. Kemudian masukkan nilai statistik ini ke dalam rumus yang sama seperti tadi. Lalu didapatkan 30
dikali 382.844 dikurang 3206 dikali 3529 per akar dari 30 dikali 357008 dikurang 3206 pangkat 2 dikali akar 30 dikali 429.579 dikurang 3529 pangkat 2. Lalu didapatkan hasil 0,396. Kemudian yang ketiga adalah menghitung atau mencari korelasi X1 dengan X2. Sama seperti sebelumnya, yaitu membuat ringkasan statistik X1 dengan X2. Didapatkan hasil nilai statistik sebagai berikut. Kemudian memasukkan nilai statistik ke dalam rumus yang sudah ditentukan, yaitu Rx1 X2 sama dengan N dikali sigma X1 X2 dikurang sigma X1 dikali sigma X2 per akar dari N atau jumlah sampel dikali sigma X1 pangkat 2 dikurang elemen X1 pangkat 2 dikali akar N sigma X2 pangkat 2 dikurang sigma X2 pangkat 2. Lalu dimasukkan angkanya yang sudah didapat, angka dari nilai statistik, kemudian didapatkan nilai min 0,02. Selanjutnya yaitu kita dapat nilai dari Rx1Y-nya 0,256, Rx2Y-nya 0,396, Rx1X2-nya min 0,02. Lalu kita melakukan uji korelasi parsial. Rumus analisis korelasi ganda yaitu Rx1X2Y sama dengan akar dari R kuadrat dikali X1 R kuadrat X1Y ditambah R kuadrat X2Y dikurang 2 dikali Rx1Y dikali Rx2Y dikali Rx1X2 per 1 dikurang Rx1X2 kuadrat. Lalu dimasukkan angka-angka yang sudah didapatkan, angka koefisien yang sudah didapatkan dari rumus yang kita cari tadi. Kemudian masukkan 0,256 pangkat 2 ditambah 0,396 pangkat 2 dikurang 2 dikali 0,256 dikali 0,396 dikali minus 0,02 per 1 dikurang dalam kurung min 0,02 pangkat 2. Yaitu didapatkan hasil, kemudian didapatkan hasil 0,474. Yaitu selanjutnya maka dari itu hubungan kebijakan Dinas Pendidikan dan partisipasi masyarakat terhadap pelaksanaan MBS SMU negeri dan swasta pada SMU Negeri Kota Surabaya tergolong cukup. Sedangkan untuk menyatakan besar kecilnya sumbangan variabel X1 dan X2 terhadap variabel Y atau koefisien determinan, yaitu R kuadrat dikali 100% atau R yang kita dapatkan tadi 0,474 dikuadratkan dikali 100%, yaitu 22,47%. Selanjutnya untuk mengetahui keberartian korelasi ganda dihitung uji F seperti berikut. Untuk rumus dari F hitung yaitu R kuadrat per K per 1 dikurang R kuadrat per N kurang K kurang 1. Sama dengan yaitu masukkan angkanya, R-nya 0,474 pangkat 2, K-nya 2 per 1 dikurang 0,474 pangkat 2 per 30, N-nya 30, K-nya 2 dikurang 1. Lalu dapatkan F hitungnya 3,91. Berikutnya adalah menguji signifikansi dengan rumus F hitung. Kaidahnya ialah uji signifikansi yaitu jika F hitung lebih besar dari F tabel, maka signifikan. Jika sebaliknya, maka tidak signifikan. Nilai F tabel dengan alfa sama dengan 0,05 atau 5% untuk uji dua pihak, yaitu F tabel sama dengan F dalam kurung 1 dikurang alfa, dB sama dengan K, dB yaitu N dikurang K dikurang 1. Selanjutnya F 1 dikurang alfa, dB nya sama dengan 2,
dB-nya sama dengan 30 dikurang 2 dikurang 1. Lalu didapatkan hasil F1 dikurang alfanya 0,05, dB-nya 2,27. Lalu dapatkan hasil F 0,95 dalam kurung 2,27. Cara mencari F tabel yaitu F tabelnya 2-nya sebagai pembilang, 27 sebagai angka penyebut. Dimana kita dapatkan F tabel, kita bisa mencari F tabel dalam internet, yaitu tinggal kita cari F tabel. Lalu kita akan mencari angka 2 ini sebagai pembilang dan 27 sebagai angka penyebut. Lalu didapatkan hasilnya adalah F tabel sama dengan 3,354. Selanjutnya kesimpulannya adalah setelah dihitung ternyata F hitung lebih besar dari F tabel atau 3,91 lebih besar dari 3,354. Maka terdapat hubungan yang signifikan antara kebijakan Dinas Pendidikan dan partisipasi masyarakat terhadap pelaksanaan MBS SMU negeri dan swasta pada SMU negeri Kota Surabaya. Sekian yang dapat saya sampaikan, lebih kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.